channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi, khususnya geografi di SMA. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan asesmen sumatif akhir tahun kelas 10. Kita mulai dari nomor 1, bacalah narasi berikut ini. Di daerah Pegunungan Kapur yang curah hujannya tinggi, sering dijumpai batuan yang permukaannya berlubang-lubang dan tampak larut oleh air. Proses ini disebabkan oleh reaksi antara air hujan yang bersifat asam dengan mineral dalam batuan, sehingga batuan tersebut mengalami pelarutan secara perlahan. Berdasarkan narasi tersebut, jenis pelapukan yang terjadi adalah titik-titik. Jawabannya adalah D, pelapukan kimia karena pelarutan mineral batuan. Ya, sekali lagi jawabannya adalah yang C, yaitu pelapukan kimia. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ya gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut, proses erosi laut yang terjadi membentuk bentang alam seperti itu dikenal dengan istilah titik-titik. Jawabannya adalah abrasi ya, abrasi. Jadi prosesnya yang ditanyakan ini adalah prosesnya, maka jawabannya adalah abrasi. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya seperti itu. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, bentuk bentang alam hasil erosi angin yang terbentuk dikenal dengan istilah titik-titik. Jawabannya adalah mushroom rock. 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Ini ya, pernyataannya bisa dibaca. Kemudian pertanyaannya, manakah pernyataan yang merupakan faktor-faktor terjadinya sedimentasi? Ya, sedimentasi itu pengendapan. Jawabannya adalah yang D, yaitu 1, 3, dan 4. 1 itu curah hujan tinggi, 3 kecepatan angin yang melemah, kemudian yang 4 aktivitas gempa tektonik di laut dalam. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambarnya ya, gambar tentang muara sungai itu ya, yang biru itu laut ya. Pertanyaannya, fenomena geosfer pada gambar tersebut merupakan hasil dari proses titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu sedimentasi. Oke. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Iklim yang memengaruhi pelapukan batuan. 2. Organisme seperti tumbuhan dan mikroba tanah. 3. Aktivitas manusia dalam mengolah lahan. 4. Topografi atau bentuk permukaan bumi. 5. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan tanah. Manakah yang termasuk ke dalam faktor utama pembentuk tanah menurut ilmu geografi? Jawabannya adalah yang A, 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Itu. Kita lanjut berikutnya nomor 7. Perhatikan deskripsi karakteristik tanah berikut ini. Tanah berwarna coklat hingga hitam, banyak mengandung bahan organik, memiliki struktur gembur dan sangat subur. Jenis tanah ini banyak ditemukan di daerah vulkanik dan cocok untuk pertanian. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jenis tanah yang dimaksud adalah titik-titik.
Jawabannya adalah yang E, tanah andosol. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan karakteristik tanah berikut ini. Tanah berwarna merah kecoklatan, teksturnya halus, porositas rendah, dan terasa lengket saat basah. Ketika kering, tanah ini cenderung mengeras dan retak-retak. Berdasarkan karakteristik tersebut, sifat fisik tanah tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang B, yaitu daya serap air rendah, tekstur liat. Nomor 9, perhatikan gambar. Ya, ini gambarnya dengan judul soil layer atau profil tanah, ya, profil tanah. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan yang benar mengenai karakteristik masing-masing horizon? Oke, ini jawabannya adalah yang D, yaitu horizon C terdiri atas batuan yang sudah mengalami pelapukan. Nomor 10, jenis tanah andosol dikenal sebagai tanah yang subur dan banyak terbentuk dari hasil pelapukan material vulkanik. Berdasarkan karakteristik tersebut, wilayah yang banyak memiliki jenis tanah ini adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang C, yaitu Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Berikutnya nomor 11, perhatikan gambar. Gambarnya ini adalah gambar zona iklim menurut Jung Hoon. Berdasarkan gambar tersebut, wilayah dengan ketinggian antara 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut memiliki jenis iklim titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu iklim sejuk. 12, perhatikan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, vegetasi yang paling sesuai untuk wilayah dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang C, yaitu hutan pegunungan. 13, perhatikan gambar siklus air berikut. Pertanyaannya, proses yang ditunjukkan oleh huruf A ya, disebut titik-titik. Jawabannya adalah yang C, yaitu kondensasi. 14, perhatikan pernyataan berikut mengenai siklus hidrologi. Ini ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Berdasarkan pernyataan di atas, urutan yang tepat mengenai siklus hidrologi dari yang paling cepat hingga yang paling lama adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang A, yaitu pendek, sedang, dan panjang. 15. Perhatikan gambar pola aliran sungai berikut. Ini adalah pola aliran sungai dendritik. Ya, seperti ini gambarnya. Pertanyaannya, proses terbentuknya pola aliran sungai yang ditunjukkan pada gambar di atas disebabkan oleh titik-titik. Jawabannya adalah yang A, yaitu aliran sungai yang mengikuti arah lapisan batuan. 16, perhatikan ciri-ciri berikut yang menggambarkan salah satu bagian sungai. Daerah ini memiliki aliran sungai yang lebih cepat dan curam. Terdapat banyak batu-batu besar di dasar sungai dan sering ditemukan jeram atau air terjun. Aliran sungai juga lebih sempit dan dangkal serta memiliki banyak cabang anak sungai yang masih kecil. Bagian sungai yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu hulu sungai. Hulu itu yang bagian sumber ya, bukan yang ujung atau muara sungai, tapi yang hulu dekat mata air. Berikutnya, perhatikan deskripsi berikut mengenai pembentukan danau. Danau ini terbentuk akibat perubahan morfologi tanah yang terjadi karena aktivitas tektonik. Proses ini melibatkan pergerakan lapisan kerak bumi yang mengakibatkan pembentukan cekungan yang kemudian terisi oleh air. Danau ini sering ditemukan di daerah dengan aktivitas tektonik yang tinggi seperti daerah patahan.
Berdasarkan deskripsi di atas, danau yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai titik-titik. Jawabannya adalah yang B, yaitu danau tektonik. Kita lanjut, 18, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Gambar ini adalah gambar zona kedalaman laut. Pertanyaannya, zona kedalaman laut yang berada di antara 200 hingga 1.500 meter di bawah permukaan laut memiliki suhu yang sangat rendah, cahaya sangat terbatas, dan tekanan air yang tinggi. Disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah yang B, yaitu zona batial. Kita lanjut. 19. Pada gambar soal nomor 38, bukan 38 ya, maksudnya gambar soal nomor 18 ya, soal nomor 18. Jenis biota yang paling banyak ditemukan pada kedalaman tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah apa ini ya? Yang B ya, yaitu plankton dan berbagai jenis ikan tropis. 20. Perhatikan pernyataan berikut mengenai arus laut. Arus laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rotasi bumi, angin, perbedaan suhu, dan salinitas air laut. Salinitas itu kadar garam ya. Serta gravitasi bulan dan matahari. Arus ini dapat bergerak dalam pola tertentu, memengaruhi iklim, dan membawa nutrisi serta energi ke berbagai ekosistem laut. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi arus laut adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang B, yaitu angin, rotasi bumi, perbedaan suhu, dan salinitas air laut. Kita lanjut nomor 21, perhatikan gambar struktur lapisan bumi berikut. Ya, ini gambarnya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan yang benar mengenai karakteristik masing-masing lapisan bumi? Jawabannya adalah yang D, yaitu lapisan D adalah inti luar yang bersifat cair dan berperan dalam pembentukan medan magnet bumi. 22, perhatikan gambar siklus batuan berikut ini. Ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya, saya perbesar. Pertanyaannya, jika sebuah batuan sedimen mengalami tekanan dan suhu yang tinggi tanpa mengalami pelapukan atau pencairan, maka kemungkinan besar batuan tersebut akan mengalami proses titik-titik. Jawabannya adalah yang C, yaitu metamorfisme. 23, perhatikan contoh batuan berikut ini. 1, marmer. 2, sabak. 3, kuarsit. 4, gneis. 5, skis. Dari contoh batuan di atas, manakah yang merupakan batuan metamorf yang sering dimanfaatkan dalam industri bangunan dan seni ukir karena nilai ekonominya yang tinggi? Jawabannya mudah ini ya. Jawabannya adalah yang E, yaitu marmer. Kita lanjut, nomor 24, perhatikan daftar batuan beku berikut ini. Ada granit, basalt, diorit, obsidian, andesit. Pertanyaannya, manakah pasangan batuan berikut yang secara berurutan termasuk batuan beku, intrusif, dan ekstrusif? Jawabannya adalah yang E, yaitu diorit dan andesit. 25, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Terjadi peningkatan aktivitas gempa vulkanik, muncul bau belirang yang menyengat di sekitar kawah, terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi, suhu air kawah menurun secara drastis, meningkatnya tekanan gas dari dalam kawah. Manakah 3 pernyataan yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya erupsi gunung berapi?
Jawabannya adalah yang D, yaitu 1, 3, dan 5. 26. Perhatikan deskripsi bentuk letusan gunung berapi berikut ini. Letusan terjadi secara eksplosif dengan semburan awan panas, material piroklastik, dan kolom abu yang tinggi menjulang ke atmosfer. Letusan disertai suara gemuruh keras dan membentuk kubah lava serta sering mengakibatkan aliran piroklastik mematikan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tipe letusan gunung api yang dimaksud adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu pilihan. 27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Munculnya sumber air panas di sekitar lereng gunung, terbentuknya solvatara yang mengeluarkan gas belerang, gempa vulkanik dangkal terjadi secara intens, munculnya fumarol yang mengeluarkan uap air dan gas, semburan lava pijar dari kawah gunung. Manakah yang termasuk gejala post-vulkanik? Post-vulkanik itu artinya setelah letusan, ya. Jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 2, dan 4. Berikutnya 28. Perhatikan gambar berikut ini yang menunjukkan proses intrusi magma ke dalam lapisan batuan. Gambarnya seperti ini, ya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, bentang lahan atau bentukan alam, ya, yang terbentuk akibat intrusi magma secara horizontal di antara dua lapisan batuan adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya mudah, yaitu yang D, yaitu sil. Kita lanjut. 29. Bacalah narasi berikut ini. Pada 15 Januari, wilayah pesisir barat Sumatera diguncang gempa kuat yang terasa hingga ke daerah pedalaman. Gempa ini terjadi akibat pergerakan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di zona subduksi. Gempa terjadi di dasar laut dan diikuti oleh peringatan dini tsunami. Berdasarkan narasi tersebut, jenis-jenis gempa yang terjadi adalah titik. Jawabannya adalah gempa tektonik. Jadi yang C, ya. Berikutnya 30. Sebuah stasiun seismograf mencatat gelombang P tiba pada pukul 10.00. Sedangkan gelombang S tiba pada pukul 10.00 40 detik. Jika setiap selisih 1 detik antara gelombang P dan S setara dengan 8 km, maka jarak epicentrum dari stasiun pencatat tersebut adalah titik. Mudah ini, ya, jawabannya. Langsung saja. Jawabannya adalah yang D, yaitu 320 km. 31. Perhatikan gambar berikut, gambar atmosfer ini, ya. Gambar lapisan atmosfer, ya, seperti ini gambarnya. Oke. Pertanyaannya, berdasarkan gambar lapisan atmosfer tersebut, lapisan atmosfer yang berperan penting dalam melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari adalah titik-titik. Jawabannya adalah apa ini, ya? Stratosfer, ya. Stratosfer, ya. Jadi yang E. Berikutnya, perhatikan deskripsi berikut ini. Lapisan atmosfer ini berada pada ketinggian sekitar 10 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi sebagian besar fenomena cuaca dan pergerakan awan. Suhu cenderung menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan ini adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Lapisan atmosfer yang dimaksud dalam deskripsi di atas adalah titik-titik. Jawabannya adalah troposfer, ya. Jadi lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, yang A nih, ya. Lanjut. 33. Perhatikan deskripsi berikut ini tentang lapisan troposfer. Lapisan atmosfer ini merupakan lapisan terendah yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi berbagai fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan awan. Suhu udara cenderung menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan ini juga memiliki ketebalan yang bervariasi dengan ketinggian rata-rata sekitar 8 km di daerah kutub dan 80 km di daerah ekuator. Berdasarkan deskripsi di atas, manakah pernyataan yang benar mengenai karakteristik lapisan troposfer? Oke, ini langsung saja. Jawabannya ada yang D. Fenomena cuaca seperti hujan dan angin terjadi di lapisan troposfer. 34. Perhatikan deskripsi mengenai lapisan mesosfer berikut ini.
Lapisan atmosfer ini terletak di atas stratosfer dan di bawah termosfer dengan ketinggian antara 50 km hingga 85 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi pembakaran meteorit yang memasuki atmosfer yang mengakibatkan fenomena meteor terlihat seperti cahaya terang di langit malam. Suhu di lapisan ini sangat rendah dan cenderung turun semakin tinggi. Fenomena yang terjadi di lapisan mesosfer adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang A, pembakaran meteorit yang menghasilkan cahaya terang. Berikutnya 35, perhatikan pernyataan berikut mengenai gejala optik atmosfer. Gejala ini terjadi ketika cahaya matahari dibelokkan oleh partikel-partikel kecil di atmosfer, menghasilkan kenampakan warna-warni yang terlihat setelah hujan. Fenomena ini juga dapat terjadi di sekitar matahari atau bulan, seperti halo atau cincin cahaya. Gejala optik yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah titik-titik. Ini mudah sekali ya. Jawabannya adalah A, yaitu pelangi. Lanjut 36, perhatikan data suhu berikut ini yang diukur pada pukul 12.00 WIB di beberapa wilayah. Ya, ini ya, bisa dilihat sendiri datanya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, suhu yang tercatat tertinggi adalah titik-titik. Ya, ini gampang ya, yang E, yaitu Surabaya. 37, perhatikan pernyataan mengenai karakteristik awan berikut. Awan ini biasanya berbentuk lapisan tebal yang menyelimuti langit dengan warna kelabu. Awan ini seringkali mengarah pada cuaca hujan atau badai. Awan ini berbentuk pada ketinggian rendah hingga menengah dan biasanya menutupi sebagian besar langit. Jenis awan yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah titik-titik. Jawabannya adalah karena ini hujan ya, hujan menimbulkan hujan, maka jawabannya adalah yang B, yaitu awan cumulus ya, cumulus. Berikutnya 38, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar tentang pergerakan angin ya, pergerakan angin. Pertanyaannya, gambar itu menunjukkan arah pergerakan angin dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Angin ini bertiup secara konstan sepanjang tahun dan memengaruhi iklim suatu daerah. Jenis angin yang ditunjukkan dalam gambar di atas adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, angin pasat. Berikutnya 39, perhatikan gambar. Nah, ini ya gambarnya. Ini tentang awan ya, dan kemudian terjadi hujan. Pertanyaannya, jenis hujan yang ditunjukkan dalam gambar di atas adalah titik-titik. Itu namanya hujan konveksi, jadi yang B. Berikutnya nomor 40. Perhatikan artikel berikut mengenai anomali atau penyimpangan cuaca. Pada bulan Juli 2023, suhu udara di wilayah Eropa tercatat lebih tinggi dari biasanya, mencapai 40 derajat Celcius, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim. Fenomena ini juga diikuti dengan penurunan curah hujan yang signifikan di beberapa wilayah, serta kebakaran hutan yang meluas. Para ilmuwan memperkirakan bahwa perubahan iklim global dan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca adalah penyebab utama terjadinya anomali cuaca ini. Faktor penyebab utama dari anomali cuaca yang terjadi di wilayah Eropa pada artikel di atas adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu perubahan iklim global. Demikian telah kita bahas satu contoh soal latihan untuk asesmen sumatif akhir tahun untuk mapel geografi kelas 10. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Guru Cakap berikutnya.